Halo teman-teman, apa kabar hari ini? Semoga pada baik ya. Sebelumnya, kenalin, aku Depadian Aulia, mahasiswa Institut Manajemen Wiyata Indonesia dari Prodi Manajemen. Untuk memenuhi nilai UTS dengan dosen pengampu Ibu Darmina Pratiwi Barus, MPD. Di sini saya akan membahas materi tentang yang pertama, hakikat bahasa Indonesia, yang kedua, ejaan yang disempurnakan, yang ketiga, kata dan istilah, yang keempat, kalimat. Untuk mempersingkat waktu, yuk kita simak. Langsung aja, yang pertama ada hakikat bahasa Indonesia. 1. Sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Sejak tanggal 28 Oktober 1928 sampai kini diberi nama Bahasa Indonesia, termasuk informasi yang menyangkut masa awal perkembangannya. 2. Kedudukan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia memiliki kedudukan tertinggi di antara semua bahasa yang digunakan di wilayah kekuasaan rakyat Indonesia. 3. Fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. 1. Menjadi lambang kebangsaan Indonesia. 2. Menjadi lambang identitas nasional. 3. Menjadi lambang kebangsaan nasional. 4. Sebagai alat perhubungan antar budaya dan daerah. Yang keempat, fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. 1. Bahasa pengantar resmi di lembaga pendidikan. 2. Bahasa resmi kenegaraan. 3. Bahasa resmi dalam pengembangan kebudayaan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan serta teknologi modern. Yang kelima, variasi bahasa. Variasi bahasa ada beberapa macam di dalamnya, yaitu 1. Variasi bahasa lisan dan tulisan. 2. Variasi bahasa resmi dan tidak resmi. 3. Variasi bahasa diaklekta. 4. Variasi bahasa kaum terpelajar. 5. Variasi bahasa bidang khusus. Materi yang kedua ada ejaan yang disempurnakan. Pertama, ejaan yang pernah berlaku di Indonesia. Ejaan tersebut dipaparkan sepintas di bawah ini. 1. Ejaan Van Evaisen. 2. Ejaan Suwandi. 3. Ejaan Melindo. Dan yang keempat, ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan atau sering kita singkat EYD. Komponen-komponen ejaan. Ada 4 hal pokok yang disajikan terkait dengan ejaan, yaitu pertama, pemakaian huruf. Kedua, penulisan kata. Ketiga, pemakaian tanda baca. Keempat, penulisan unsur serapan. 3. Huruf diftong. Huruf diftong adalah gabungan dari dua huruf yang menghasilkan bunyi rangkap. Huruf diftong di dalam bahasa Indonesia dilambangkan dengan AI, AU, DA, dan OI. 4. Penggunaan huruf kapital. Ada beberapa cara penggunaan huruf kapital. Contoh, 1. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama kata pada awal kalimat. 2. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama petikan langsung. 3. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama gelar dan kehormatan. 5. Penulisan unsur serapan. Unsur serapan dalam bahasa Indonesia dapat dibagi menjadi dua kelompok besar. Pertama, unsur asing yang penulisan dan pengucapannya disesuaikan dengan kaidah bahasa Indonesia. Lanjut ke materi 3, ada kata dan istilah. Pengertian kata. Kata adalah deretan huruf yang diapit oleh dua spasi dan mempunyai satu arti. Kata dalam bahasa Melayu dan bahasa Indonesia diambil dari bahasa Sangsekerta, yaitu kata, yang berarti konvensi, basad, cerita, atau dongeng. Namun, dalam bahasa Melayu dan bahasa Indonesia, kata mengalami penyempitan arti sematis menjadi kata. 2. Sumber kata. Yang pertama, bahasa Melayu, bahasa daerah atau serumpun. 3. Bahasa asing. 4. Bahasa Sangsekerta. 3. Pengertian istilah. Istilah dapat diartikan sebagai kata atau gabungan kata yang memiliki makna khusus dan penggunaannya terbatas pada ranah kegiatan atau bidang keilmuan tertentu. Di sini ada 3 sumber, yaitu 1. Bahasa Indonesia atau Melayu. 2. Bahasa daerah atau serumpun. 3. Bahasa asing. Yang keempat, pengertian diksi. Diksi adalah pilihan kata, merupakan kegiatan untuk memilih kata secara tepat dan sesuai dalam mengungkapkan maksud dan tujuan kepada penyimak atau pembaca, baik secara lisan atau tulisan. Yang kelima, relasi makna. Relasi makna adalah hubungan antara makna atau kata yang satu dengan makna kata yang lainnya. 1. Kesinoniman. 2. Kehamoniman. 3.
kepolisemian, 4 kehiponiman, 5 keanfoniman. Materi yang terakhir, keempat ada kalimat. Unsur-unsur kalimat. Yang pertama ada subjek, kedua predikat, ketiga objek, keempat pelengkap, dan terakhir kelima ada keterangan. Jenis-jenis kalimat. Kalimat lengkap dan tidak lengkap, kedua kalimat tunggal dan kalimat majemuk kompleks, ketiga kalimat inversi dan kalimat permutasi. 4 kalimat majemuk. Kalimat majemuk ada 2. Yang pertama hubungan koordinasi, majemuk setara. Yang kedua hubungan subordinasi, majemuk bertingkat. Jenis klausa dalam majemuk bertingkat yaitu klausa nominal, klausa adverbal, klausa relatif, dan klausa perbandingan. Kalimat efektif. Syarat kalimat efektif, penulis harus menguasai persyaratan yang tercankup dalam kalimat efektif. Syarat-syarat kalimat efektif. Yang pertama, kalimat efektif harus gramatikal. Yang kedua, kalimat efektif harus lugas. Yang ketiga, kalimat efektif harus memerhatikan aspek penekanan. Dan yang terakhir, kalimat efektif harus sejajar. Mungkin segitu saja yang dapat saya bahas dalam video kali ini. Maaf kalau banyak kesalahan kata dan terima kasih sudah menonton dan menyimak. See you.